Ya, Ya. selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu. Selamat mengikuti kebaktian rumah tangga pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, kami mengucapkan selamat sore dan selamat bergabung pada Zoom sore hari ini. Kita akan kembali melaksanakan kebaktian rumah tangga secara online. Bagi saudara-saudara yang mengikuti lewat media Zoom, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan untuk dapat saudara perhatikan. Saudara dapat ikut bernyanyi dari tempat masing-masing, namun Zoom saudara dalam keadaan mute atau diam. Mikrofon saudara hanya dibuka ketika Anda akan berbicara, baik saat hendak saling menyapa, bertanya, atau mengemukakan pendapat. Host dan co-host akan membantu dalam mengatur hal ini. Pada saat sesi sharing, saudara dapat bertanya atau berpendapat secara langsung atau juga dapat menuliskan pertanyaan atau tanggapan melalui kolom chat yang ada. Mari kita memasuki saat teduh sejenak. Selesai. Ajakan beribadah. Alangkah baiknya Tuhan kita, Ia telah menuntun setiap langkah hidup pribadi dan rumah tangga kita. Syukur kepada Tuhan. Tuhan telah memanggil dan mempersatukan kita untuk bersekutu, melayani, dan bersaksi sebagai bagian dari keluarga Allah. Syukur kepada Allah. Inilah waktu yang dianugerahkan Tuhan bagi kita untuk menyatakan syukur serta memuji kemuliaan namanya. Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. Mari kita menyanyikan nyanyian pembukaan NKP 199 1 dan 3. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Ku perhatikankah sesama, atau ku biarkan tegar? Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, atas segala penyertaan dan perlindungan yang telah Engkau berikan kepada kami
Sepanjang hidup kami, teristimewa segala bimbingan-Mu. Bapa yang maha baik, kiranya Engkau senantiasa melindungi dan membimbing kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami memohon padamu Bapa untuk hadir menyertai kami dalam kebaktian rumah tangga ini, biar kebaktian ini dapat terlaksana dengan baik. Dan biarkanlah persekutuan ini berada dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita nyanyikan lagu Kidung Keesaan 344. Baitnya yang 1, 2, dan 7. Ajar kami melakukan firman-Mu. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami hidup rukun, damai dan tentram, pun di mana kami ada, nyata kasih-Mu. Ajar kami memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain karena kasih-Mu. Pembacaan Alkitab akan dibawakan oleh Ibu Sonia Kotel. Waktu dan tempat dipersilakan. Bapak Ibu, baiklah kita akan datang di dalam pembacaan Alkitab. Sebelum kita membaca dan kita merenungkan bersama-sama firman Tuhan pada sore hari ini, Bapak Ibu, kita datang di dalam doa terlebih dahulu, minta bimbingan dan Roh Kudus daripada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, di sore yang indah ini Tuhan, kami boleh datang beribadah kepadamu Bapa, dalam kebaktian KRT, melalui Zoom ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Bapa, walaupun kami tidak bertatap muka, tapi kami memohon, kami saat ini rindu beribadah, dan kami rindu juga membaca Alkitab dan merenungkannya. Kami mohon Kau kuasai hati dan pikiran kami, dan sucikan hati kami Bapa, agar kami layak datang kepadamu. Berfirmanlah Engkau kepada kami Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Efesus 4 ayat 25 sampai dengan Efesus 5 ayat 2. Saya bacakan Bapak Ibu. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia.
Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkannya dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada saat ini menjadi penurut-penurut Allah. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, surat Efesus ini ditulis oleh Paulus ketika dia sedang berada dalam penjara. Ketika Paulus menulis surat kepada jemaat Efesus, tentu saja dia mempunyai tujuan. Dan ada hal yang menjadi motivasi dia untuk menulis surat tersebut. Tujuan Paulus menulis surat kepada jemaat Efesus didukung oleh keadaan masyarakat Efesus pada saat itu. Ketika masyarakat Efesus pada saat itu adalah masih melakukan penyembahan terhadap dewa Yunani. Surat ini berisikan nasihat, berisikan perintah, melakukan dan himbauan untuk hidup dalam Kristus. Dalam surat ini penulis menekankan rencana Tuhan, menekankan rencana Tuhan agar seluruh alam, baik yang di sorga maupun yang di bumi, menjadi satu dengan Kristus sebagai kepala. Itu di ayat 1 sampai 10. Nah, surat ini merupakan juga seruan kepada umat Tuhan supaya mereka menghayati makna rencana agung dari Tuhan itu untuk mempersatukan seluruh umat manusia melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam rangka tersebut bagi jemaat Efesus untuk menjadi penurut-penurut Allah, itu di ayat 5 dan 1, yang hidup dalam kasih, sebagaimana Yesus yang bersedia menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban harum bagi Allah, itu dan menyerahkan dirinya sebagai itu ayat 5 dan 2. Nah, penurut Allah adalah orang yang taat kepada Allah. Orang yang taat kepada Allah, Bapak Ibu, dengan ciri-ciri berkata. Dengan ciri-ciri berkata benar. Itu ada di ayat 4 sampai 25. Mampu mengendalikan amarah, itu di ayat 4 sampai 26. Tidak kompromi dengan iblis, itu di ayat 4 sampai 27. Bekerja keras, melakukan pekerjaan, baik yang dengan tangannya sendiri, itu di ayat 4 sampai 28. Dan untuk membangun orang yang berkekurangan. Terlebih tidak mendukakan Roh Kudus Allah.
Itu di ayat 4-30. Membuang yang jahat, penuh kasih mesra, dan mudah mengampuni kesalahan orang lain. Itu di pasal 4 ayat 31. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai contoh, pernahkah saudara mengalami pedihnya difitnah? Atau merasakan kekecewaan yang berat karena dikhianati? Semua orang pasti pernah merasakannya. Menyakiti dan tersakiti merupakan hal yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Baik di dalam kehidupan berkeluarga, baik dalam kehidupan relasi antar sesama, baik relasi antar rekan kerja, bahkan rekan pelayanan. Perkataan kasar, penghinaan, penghakiman, dan perbuatan melecehkan yang ditujukan kepada kita dapat mengakibatkan dalam tanda petik luka yang mendalam. Jika dibiarkan begitu saja, luka tersebut akan bertumbuh menjadi akar kepahitan yang berakibat buruk bagi diri kita sendiri maupun orang lain di sekitar kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, salah satu dampak yang paling buruk adalah terganggunya kesehatan rohani kita. Sehingga dalam kehidupan kita sulit untuk bersyukur, kehilangan kebahagiaan, enggan melakukan firman Tuhan, bahkan menjauh dari Tuhan. Beberapa hal tersebut pun berdampak dalam relasi kita dengan sesama. Kita merasa menjadi satu-satunya orang yang terluka di dunia ini. Sehingga kita menjadi egois dan kita tidak mau mempedulikan orang lain. Kita tidak lagi memiliki kepekaan akan kesulitan yang orang lain rasakan. Memang kita perlu menyadari bahwa setiap kita terbatas dan memiliki kelemahan. Menangislah. Jika memang rasa itu menyakitkan, tetapi segera bangkit dan jangan larut dalam kepahitan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan hari ini mengingatkan kembali bahwa setiap kita harus menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Sebagai manusia baru, kita seharusnya tidak menyimpan amarah berkepanjangan. Jangan biarkan kemarahan tersebut merenggut kebahagiaan kita. Bahkan membuat kita lupa akan berkat dan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan. Dan sebagai manusia baru, kita pun harus membuang segala kepahitan, segala kegeraman, segala kemarahan, pertikaian, fitnah, dan segala kejahatan. Itu di ayat 31. Dan dengan melupakan segala kejahatan tersebut, kita dimampukan untuk berdamai dengan diri kita sendiri. Dan dengan orang lain yang menyakiti kita. Yang terpenting Bapak Ibu, kita dimampukan untuk meneladani dalam hidup kita, yaitu dengan hidup ramah seorang dengan yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Itu di ayat 32. Sehingga Bapak Ibu, kita bisa dikatakan sebagai penurut-penurut Allah. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi,
Demikian renungan singkat saya untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu untuk menjadi berkat. Dan di dalam KRT kita ini ada diskusi Bapak Ibu. Kita akan sharing, mari kita sharing bersama-sama bacaan kita pada sore hari ini. Di sana ada 3 pertanyaan untuk kita diskusikan. Yang pertama, jelaskan menurut saudara, apa yang membuat orang kali sulit menahan perkataan kotor dan bagaimana cara mengubahnya? Yang kedua, jelaskan menurut saudara, apa yang membuat orang seringkali sulit menahan amarah dan bagaimana cara mengubahnya? Dan yang ketiga, sebagai gereja, hal nyata apa yang perlu dilakukan atau dikembangkan untuk dapat membangun kehidupan jemaat yang menunjukkan perubahan sikap sebagai penurut-penurut Allah. Bapak Ibu, saya persilakan kita sama-sama sharing untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Mungkin dari saya, Bu Sonya. Ya, silakan Bu. Terima kasih untuk kesempatannya. Sebenarnya sudah lengkap sekali apa yang menjadi penjelasan dari Bu Sonya sebagai pelayan firman. Tetapi ketika saya mengambil judul dari tema renungan kita menjadi penurut-penurut Allah, kemudian dalam judul pasal 4 dan 5 itu manusia baru dan sebagai anak terang, itu satu paket sebenarnya. Berkaitan dengan pertanyaan kenapa sangat sulit menahan kata-kata kotor, kemudian amarah. Sebenarnya kata-kata kotor itu tidak sulit untuk kita tahan ya. Bahkan kalau kita tahu bahwa kata-kata kotor itu tidak ada faedahnya di dalam kehidupan kita sebagai umat Kristus, itu tidak perlu diucapkan. Tidak perlu diucapkan kata-kata kotor, justru harus kita hindari. Kalau kita sebagai anak terang, kalau kita sebagai umat yang menjadi penurut-penurut Allah, kalau kita menjadi manusia baru, itu tidak perlu mengucapkan kata-kata kotor. Bahkan itu harus kita hindari dan kita jauhi. Tetapi ketika berkaitan dengan amarah, Tuhan Yesus saja pernah marah ya. Marah itu tidak salah. Asal kita tahu tujuan marah itu untuk pembenaran, pembetulan, peneguran, dan bukan untuk tujuan perpecahan gitu. Ada yang tadi disampaikan Bu Sonya bahwa menyinggung perasaan, menyakiti, kata-kata kasar, tidak menggunakan dasar hingga perpecahan, itu yang tidak boleh. Hingga dapat menimbulkan sakit hati. Dan kalau udah sakit hati kelamaan, itu menjadikan hubungan kita pecah dan terputus. Itu yang tidak boleh. Tetapi kalau marah yang masih wajar dengan tujuan baik, tujuan perbaikan itu tidak salah. Tuhan Yesus saja pernah marah, tetapi dengan tujuan yang baik. Kemudian, sebagai umat Kristus, hendaklah kita hati-hati dalam bertutur kata. Sebagai manusia baru, sebagai penurut-penurut Allah, kita hendaknya hati-hati sekali dalam berucap, bertutur kata. Dan itu bisa terbentuk kalau di dalam jiwa kita, dalam hati kita, itu ada karakter Kristus. Karakter Kristus itu bagaimana kasih itu yang tulus, bagaimana kita, ucapan kita untuk memuliakan Tuhan dan memberkati. Bukan ucapan yang menyakiti, ucapan yang sangat menyinggung. Dan terlebih apa yang kita lakukan itu betul-betul hanya untuk menunjukkan pembuktian kasih kita kepada Tuhan. Itu sangat luar biasa, sehingga kalau kita memiliki karakter Kristus, kita menjadi penurut Allah. Kalau kita memiliki karakter Kristus, kita akan menjadi penurut-penurut Allah. Dan sadar tidak sadar bahwa sudah saatnya untuk hari-hari sekarang ini kita harus menutur katakan hal-hal yang baik,
hanya untuk kemuliaan Tuhan, untuk menjadi berkat. Karena waktu ini sangat singkat dan waktu itu tidak bisa diulang kembali. Saya menyadari betul ketika saya terjadi perbedaan pendapat itu sangat sering, baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam persekutuan itu sangat sering. Tetapi ketika perbedaan pendapat itu untuk mencari hal yang terbaik, untuk mencari titik temu kebersamaan, dan itu tidak menimbulkan sakit hati. Istilah kalau dalam bahasa sederhananya, ketika ngambil ikan di kolam, ikannya terambil, tapi airnya tidak keruh. Bagaimana kita punya teknik bicara yang baik, bicara yang kena sasaran, tapi orang lain tidak tersinggung. Hal ini tidak bisa dimiliki oleh semua orang, Ibu dan Bapak. Tapi dengan berjalannya waktu, ketika keseharian kita udah dipenuhi dengan bagaimana firman Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita, kita pasti sadar ketika kita berbicara terhadap orang lain, menyakiti hati nggak ya? Yang saya ucapkan tadi, bagaimana terhadap orang lain, itu menjadi pertimbangan bagi kita. Sehingga ketika kita terus berusaha untuk berlaku baik, pengendalian amarah itu tidaklah sulit. Amarah tidak selalu negatif, bisa positif kalau punya tujuan yang baik. Tetapi ketika berkata kotor, itu sangat tidak baik dan sangat negatif. Itu tidak perlu diucapkan. Karena apa? Karena dalam mengadakan pembenaran, tidak perlu dengan kata-kata kasar, tidak perlu dengan kata-kata keras dan kotor. Tetapi ketika kita paham apa yang diinginkan, tujuan tercapai itu bisa terlaksana dengan baik. Kemudian tadi pertanyaan yang ketiga, kita dikembangkan untuk menunjukkan perkembangan bahwa untuk menjadi jemaat yang menunjukkan perubahan sikap itu yang paling penting. Bagaimana kita menjadi jemaat yang bisa menunjukkan perubahan-perubahan dalam sikap hidup. Sikap hidup seperti tadi yang saya sampaikan, ya ketika kita mau diperbaharui, ketika kita mau menjadi penurut Allah, ketika kita mau menjadi anak-anak terang, kita harus perbaiki dalam sikap, perilaku, perbuatan, pikiran, hati. Kalau di dalam hati kita penuh dengan perasaan-perasaan yang tidak baik, pasti ucapan kita akan tidak baik. Karena ucapan itu terlontar dari isi hati dan pikiran. Itu saja sih. Mari kita kendalikan pikiran, roh, hati, jiwa, sikap perbuatan kita yang menunjukkan sebagai anak-anak terang, sebagai penurut-penurut Allah, sebagai manusia baru yang berkenan kepada Allah. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Ningsi. Untuk melengkapi renungan kita pada sore hari ini, Bapak Ibu, Ibu Iwan mungkin ada? Saya persilakan, Bu. Ya. Terima kasih, Bu Sonya. Ya. Ya, saya senang bisa bersama-sama belajar dari Alkitab kembali, karena kalau sendiri kan beda ya. Kalau bersama-sama kita bisa saling bisa dilengkapi. Bacaan kita dengan pertanyaannya tadi, bagaimana dengan perkataan kotor? Pada umumnya orang-orang yang berbicara kotor itu karena kebiasaannya. Ada kebiasaan sejak kecilnya, atau kebiasaan di dalam rumahnya, kebiasaan dalam pergaulannya. Maaf, ada telepon masuk. Karakter. Kemudian juga situasi kondisi. Bagaimana lingkungannya. Ada orang yang latah, kalau berbicara itu keluar kata-kata yang kotor. Ada orang tua, ada anak-anak, orang dewasa. Bagaimana kita mengatasi ini? Kalau yang biasa
berbicara kotor, bergaulnya dengan orang-orang lagi yang biasa seperti itu, tidak akan pernah bisa berubah. Harus menghindari pergaulan dengan orang-orang yang terbiasa bicara kotor. Saya banyak mengalami dalam pergaulan saya sampai hari ini, ada banyak orang yang sering berbicara kotor, apalagi di politik. Bahasanya itu udah luar biasa. Di WA aja luar biasa. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan karena saya ditempatkan sebagai anak Tuhan, sebagai anak Kristus, dan cuma satu-satunya. Jadi seringkali bisa memberikan teguran, tapi teguran itu tentunya teguran kasih. Teguran dengan kasih, bukan menghakimi. Begitu juga dengan amarah. Sebetulnya kunci dari kita untuk menahan segala sesuatu adalah rendah hati. Kalau kita mau rendah hati, apapun yang orang lakukan kepada kita, pada umumnya kita bisa menerima perlakuan orang kepada kita. Puluhan tahun mungkin saya mengalami itu. Puji Tuhan. Pernah juga ya saya marah. Tapi pada umumnya saya bisa mengendalikan semua itu. Karena apa? Saya merasa, apalagi kalau kita marah, karena mungkin kita difitnah, karena mungkin kita tidak merasa bersalah, jadi marahnya untuk membela diri. Buat saya, kalau saya benar, tidak perlu saya membela diri. Karena fakta yang akan menunjukkan. Waktu ada perkataan firman yang mengatakan begini, kebenaran akan Tuhan perlihatkan dan kesalahan akan Tuhan tampakkan. Dan itu menjadi keyakinan saya untuk menjaga kata-kata supaya tidak marah. Jadi saya banyak senyum aja kalau melihat orang-orang yang seperti ini. Puji Tuhan, dalam tingkat yang lebih besar dalam satu event saya, para pendukung saya mengatakan, ngomong Mi, lawan Mi, jangan diam saja, jangan tersenyum saja. Saya bilang, saya sudah berdoa, apapun yang terjadi saya akan terima. Dan orang yang melakukan itu tidak nanti ternyata dalam hitungan waktu saya masih hidup, saya melihat orang yang melakukan kesalahan itu ditampakkan kesalahannya dan terima upahnya. Itu keyakinan firman, keyakinan iman saya yang semuanya terbukti. Dan jangan simpan amarah itu kalau boleh sampai matahari terbenam. Tapi ada di jemaat kita yang menyimpan amarah itu sampai 3 tahun, sampai hari ini saya harus berusaha untuk mendampinginya. Karena amarah yang luar biasa dan tidak terselesaikan. Ya, tidak mudah memang, tapi saya yakin Roh Kudus pasti menolong. Kemudian juga amarah itu juga tidak selalu untuk emosi. Amarah yang dilakukan kepada anak atau kepada siapapun ada juga yang bentuknya adalah didikan. Karena firman Tuhan juga mengatakan jika didapati saudaramu bersalah, kalau kita diamkan kan salah, tapi tegurlah dengan kasih. Ini yang seringkali kita sulit melakukannya. Menegurnya saenae gitu ya. Tapi kadang juga ada yang menegur dengan kasih, maksudnya didikan untuk baik. Tapi orang yang kita sampaikan itu, orang yang kita ajak bicara itu tidak terima. Itu masalahnya. Tapi kalau kita sudah melakukannya dan teguran itu dengan kasih dan orang itu tidak menerimanya, buat saya no problem. Itu masalah saudara. Apa yang saya harus lakukan, sudah saya lakukan. Bagaimana dengan perubahan jemaat? Saya kira di dalam jemaat itu
Ya di era pandemi ini harus banyak sering-sering bertemu dengan Zoom barangkali ya. Bagaimana orang-orang yang tidak bisa bertemu? Karena apa? Firman yang ditaburkan itu kalau hanya kita cuma 1 jam, diskusi juga, bukan diskusi namanya, share ini juga mungkin maunya kan kita terus sampai kita memahami. Ya, ada pemahaman Alkitab mungkin, tapi kita tidak sampai. Memang saya prihatin di era pandemi ini, sebaiknya mungkin upaya gereja untuk lebih meningkatkan lawatan-lawatan kepada jemaat itu dalam kondisi sekarang ya Tuhan kasih era digital. Pakailah media ini untuk bisa menjumpai jemaat supaya mereka juga tetap tersiram setiap harinya dengan firman, supaya tidak lepas kontrol, tidak lepas kendali, tetap ada dalam bimbingan Roh Kudus, ada dalam bimbingan gereja. Jadi kalaupun salah tidak kebablasan. Ya, itu perlu dilatih. Jadi jemaat kita ini termasuk saya adalah perlu dilatih. Perlu juga melatih diri. Perlu juga latihan. Jadi ada latihan, dilatih, melatih diri. Ini tentu tujuannya sama, tetapi ada yang mungkin dilakukan oleh 2 orang, mungkin dilakukan oleh banyak orang, tapi kalau melatih diri tentu dilakukan oleh diri kita sendiri. Firman Tuhan mengatakan bahwa hiduplah di dalam kasih, itu yang terakhir. Tapi yang saya ingin garis bawahi adalah jangan beri kesempatan kepada iblis. Ini yang sekarang banyak terjadi. Terlalu banyak sekat-sekat yang membuat peluang iblis mengganggu jiwa-jiwa. Di era pandemi ini memang iblis banyak bekerja. Tapi Yesus juga tidak diam. Mungkin seruan gereja perlu dihimbau jemaat untuk selalu membuka mezbah di rumah, selalu membuka mezbah di rumah bersama keluarga. Jangan sendiri, tapi mari tiap-tiap anggota keluarga dibawa. Kenapa? Jangan beri kesempatan iblis untuk masuk dan menggoda dalam kehidupan kita. Minimal kalau setiap keluarga bisa melakukan itu, saya percaya ada yang membungkus dalam keluarga itu, yang menghalangi iblis untuk masuk, yaitu kuasa Roh Kudus. Karena kesulitan saat ini, orang berfokus pada bagaimana hidup kita. Susah cari nafkah, takut keluar. Jujur, saya orang paling pemberontak sekarang untuk mengatakan jangan takut, jangan takut. Salah satunya Ibu Suliantoro sampai hari tadi juga saya sempat ke rumahnya. Jangan takut, keluar Ibu. Jangan di dalam saja. Sampai tidak mau terima tamu, tidak mau apa. Itu menurunkan imun secara jasmani. Tetapi yang utama adalah itu memberikan peluang iblis untuk menggoda kita. Hal seperti itulah. Saya pikir yang membuat di era sekarang ini terjadi kocar-kacir. Kalau boleh GKP lebih meningkatkan lagi ya acara-acara seperti ini supaya jemaat kita juga tidak disalahkan untuk mengikuti di tempat lain, tidak salah, baik-baik saja. Tapi kita juga, saya rindu dong GKP lebih semangat supaya jemaatnya lebih saling mengandalkan satu dengan yang lain. Jangan mengandalkan orang lain gitu. Karena saya temui banyak yang seperti ini, tapi mengeluhnya sama saya. Dan sekarang saya sampaikan ada Bapak Pendeta di sini. Itu adalah kerinduan-kerinduan jemaat yang merasa, saya bersyukur kalau jemaat itu masih haus akan firman, masih haus akan siraman rohani. Artinya imannya masih bisa bertumbuh lebih kuat lagi dalam mengatasi masa-masa di zaman ini.
Barangkali itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Iwan. Terima kasih sudah menambahkan renungan. Bapak Ibu yang lain? Pak Julbert mungkin ada? Nggak apa-apa, kita sharing ya Bapak Ibu. Ayo Pak Gilbert, saya mau dengar suaranya Pak. Ada siapa aja? Ya, baik. Dengar suara saya, Ibu? Dengar sekali Pak. Sip. Oke, baik. Ya, saya setuju dengan apa yang sudah disampaikan Ibu Ningsih, Iwan yang sangat membangun spirit di dalam situasi seperti ini. Sangat menarik ya, sangat menarik. Karena kalau kita bicara soal emosional, orang berkata kotor dan sebagainya, sebenarnya satu kata saja bagi orang Kristen, hanya satu kata. Tidak ada celah orang Kristen itu untuk berkata kotor, menyakiti hati sesama, atau berbuat hal-hal yang merusak hubungan tatanan sosial kehidupan manusia. Kita orang Kristen nggak punya celah itu. Tidak punya ruang untuk itu bagi kita orang Kristen. Kalau kita sungguh-sungguh mengimani bagaimana ajaran Kristus. Yang ada adalah pengikut Kristus itu adalah hanya melakukan hal-hal yang benar. Hanya melakukan hal-hal yang menolong orang lain. Menolong sesama. Sibuk dengan menyatakan kebenaran-kebenaran. Nah inilah ciri khas kehidupan orang Kristen sebetulnya yang perlu ditampilkan di dalam kehidupan. Baik itu bergereja, bermasyarakat, terutama di dalam keluarga tentunya. Dan hal ini bisa terjadi memang harus dibangun dari keluarga, Ya seperti tadi kata Ibu Iwan ya, memang orang berkata kotor bisa saja karena terbangun dari keluarganya, karena memang lingkungannya suka bergaul dengan orang-orang yang memang seperti itu, anggapannya biasa saja, latah saja gitu ya. Tapi sejauh mana kita memahami hal-hal seperti itu, tentunya kita selalu melihat bagaimana Kristus mengajari kita bahwa memang kita tidak punya celah untuk berkata kotor dalam kehidupan ini. Jadi ruang kita adalah berbuat yang benar. Kemudian bagaimana kita menampilkan kehidupan yang bersahaja, menampilkan kehidupan yang penuh damai, ya? Penuh damai. Tentunya itu tadi sudah dikatakan bahwa kita harus sabar, rendah hati, ya, suka menyapa orang lain, dan tidak menaruh sakit hati, apalagi dendam. Apapun yang orang mau buat sana, itu adalah mereka. Tapi hak kita adalah memberikan yang terbaik, memberikan sesuatu yang indah terhadap orang lain, menampilkan hidup yang bersahaja terhadap orang lain, sehingga kita bisa terbaca menjadi pengikut Kristus yang sejati. Apalagi di masa pandemi sekarang ini, sudah jaranglah terdengar bahwa ada orang yang marah, ada orang ini. Karena apa? Karena kita sudah dibatasi, sudah terbatasi, tidak lagi bertemu. Saya nggak habis bayangkan nanti kalau Tuhan mengizinkan pandemi ini segera hilang, kemudian kita bisa bebas seperti dulu, akan sangat banyak cerita, ya, akan sangat banyak cerita yang terpendam berjalan 2 tahun ini akan diluapkan sedemikian rupa, ya. Jadi ada hikmah dari semua ini, ada rencana Tuhan terjadinya hal-hal seperti ini, karena kita akan kembali merefleksikan diri kita masing-masing dalam keluarga kita. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Nah, bagaimana kita memahami pandemi ini? Kalau pandemi ini kita pahami sebuah yang menakutkan dalam kehidupan kita, ya seperti yang ditemukan Ibu Iwan misalkan. Hal-hal seperti ini bisa saja terjadi karena begitu takut.
aturan membuat begini-begini. Lah aturan itu dijadikan ketakutan. Sebenarnya tidak demikian. Kalau kita punya iman, sesungguhnya kita tidak akan pernah takut. Tetapi kita akan berjalan dengan berani, dengan tatanan kebenaran, sebagaimana Kristus sudah mengajari umatnya. Bagaimana kita menjadi orang yang berani. Berani menyatakan kebenaran, dan berani menyatakan bila kita itu salah. Ini sebenarnya yang harus dipahami di zaman pandemi, sehingga kita tidak benar-benar dipenjarakan oleh pandemi. Tapi kita harus keluar dari pandemi ini. Karena kita adalah pengikut Kristus yang tidak pernah mengalami ketakutan-ketakutan duniawi. Yang perlu kita takuti adalah takut kepada Tuhan. Jika kita sudah tidak berbuat benar, ini yang harus kita hati-hati. Karena kita tidak mungkin tidak takut lagi dengan Tuhan. Saya punya pedoman dalam hidup hanya dua saja, sederhana sekali menurut saya, dan saya imani sepanjang hidup sampai hari ini, dan saya ajarkan kepada keluarga saya. Jika kamu berbuat kotor, menyakiti hati orang, atau mengambil hak orang lain, berarti Anda berada di pihak setan. Setan adalah Tuhan Anda saat ini, jika itu dilakukan. Tetapi ketika kita berusaha melakukan yang benar, membagi kasih, ya, hidup dalam kebersamaan, ingin di dalam kedamaian di dalam Tuhan, maka sudah sungguh jelas bahwa Tuhan kita adalah Tuhan di sorga, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup. Mungkin itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Gilbert. Bapak Ibu, saya serahkan kepada Pak Pendeta untuk Oke, baik. Terima kasih Bu Sonia. Apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu, semua itu tentunya sangat memperkaya sekali pemahaman kita tentang bagaimana kehidupan kita ini tidak mudah juga, bahwa memang sebagai penurut-penurut gitu, bahasa yang dipakai dalam tema ini kan mengutip ayat 1 pasal 5 ayat 1 ya. Menjadi penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih gitu. Ternyata apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus sebenarnya mengambil sebuah contoh kehidupan di dalam kehidupan keluarga kita sendiri gitu ya. Kenapa sih dipakainya hal-hal yang seperti ini? Ya, sekiranya mau menggambarkan tentang apa sih harapannya agar kita sebagai orang-orang percaya ini dapat menjadi manusia yang baru, menjadi anak-anak terang. Itu gambarannya seperti apa? Nah, dicontohkanlah kayak anak-anak gitu ya. Tapi bukan seperti anak-anak yang mungkin bagi gambaran kita secara umum gitu ya. Ada sebuah penjelasan di belakangnya, yaitu yang kekasih gitu ya. Menjadi sebuah gambaran tentang harapan ketika anak-anak seperti gambaran dalam kehidupan keluarga menjadi anak-anak yang penurut, tetapi tidak kehilangan tentunya kreativitasnya, tidak kehilangan hak-haknya untuk berekspresi ya. Penurut dalam artian yang positif yang tadi sudah Bapak Ibu semua sharingkan. Tentu ini akan menjadi suatu hal yang indah pastinya. Sesuatu hal yang sekiranya menguatkan hati kita. Sekiranya membuat kita menjadi pribadi yang memang merasakan sekali kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat bahwa mereka yang kita harapkan mendapatkan sebuah keteladanan yang baik dan diikuti dengan menjadi pribadi-pribadi yang penurut, tentu itu menjadi hal yang mungkin menjadi dambaan bagi banyak orang. Menjadi anak-anak yang memang pada akhirnya mewujudkan sebuah harapan besar di mana kedamaian menjadi bagian dari kehidupan
kita bukan hanya sebagai mimpi belaka. Dari pasal ini sekiranya menggambarkan juga hal-hal yang memang bertolak belakang sekali dari tujuan tersebut. Tujuan untuk menjadi damai, harmonis, tujuan untuk menunjukkan bagaimana kehidupan orang-orang percaya yang taat, yang setia, yang penurut. Karena ternyata di dalam dunia kita pada saat ini penuh sekali dengan kemarahan, kebencian, keserakahan, dengan berbagai macam manifestasi dari kejahatan yang bisa kita temukan sehari-hari yang tadi disampaikan dari berbagai macam sharing. Ini itu benar-benar terjadi di dalam kehidupan kita. Kita bukan hanya bisa menjadi korban, tetapi juga kadang-kadang kita bisa saja menjadi pelakunya. Sebagai orang-orang percaya yang mendengarkan firman Tuhan, yang dengar Alkitab, yang ikut beribadah, yang ikut pemahaman Alkitab sekalipun, kita bisa juga terjebak dalam sebuah perilaku di mana hal itu ternyata berbeda sekali dengan apa yang kita dengarkan. Berbeda sekali dengan apa yang kita terima. Berbeda dengan apa yang kita punya sebagai sebuah dasar, pedoman, sebagai sebuah landasan kehidupan, yaitu firman Tuhan. Dan itu semuanya berbeda sekali dengan apa yang kita lakukan. Ketika kita melihat perilaku-perilaku orang yang mungkin dalam hal ini penuh dengan kemarahan, kebencian, keserakahan. Dalam posisi kita, misal kita sebagai penabur firman Tuhan, mungkin kita akan mengatakan bahwa, jangan melakukan hal yang seperti itu. Tetapi ketika kita dibalik, bahwa persoalan itu ada di dalam kehidupan kita sendiri, apakah kita bisa dengan mudah? Ada sebuah teologi yang memang dikembangkan juga. Ada ini sebagai sebuah bentuk studi gitu ya. Ini tentang nerimo dalam istilah Jawa gitu. Bapak Ibu pernah dengar kata nerimo ya? Apa artinya? Ya terima aja gitu ya. Artinya memasrahkan semuanya. Nerimo dalam artian bahwa hidup kita ini sepenuhnya adalah milik Tuhan. Ketika kita memandang bahwa ada begitu banyak persoalan yang bisa menarik kita untuk keluar dari jalan Tuhan, gitu ya, kita mampu untuk menangkal semuanya itu. Karena memang godaan terberat adalah kelemahan kita sendiri. Seperti tadi dalam kesaksian Bapak Ibu semuanya. Nih yang bisa bikin kita marah apa aja sih yang bisa membuat kita jadi marah itu apa aja? Bukan hanya karena hal-hal yang baik tadi ya. Kalau yang tadi ya mungkin bisa saja kita pahami dengan secara positif. Kalau memang tujuannya baik misalnya. Tetapi ingat, itu harus juga kita batasi. Jangan sampai amarah yang keluar gitu ya. Kalau udah amarah itu nanti ada yang ngeboncengin juga gitu. Bagaimana kita menangkal semuanya itu dan tidak memberi kesempatan kepada iblis untuk menahan diri kita untuk tidak masuk kepada jebakan iblis itu. Ya kelemahan kita banyak. Yang bisa membuat kita jadi marah-marah apa? Siapa misalnya kalau yang sakit marah-marah. Siapa yang kalau lapar suka marah-marah. Siapa yang kalau mungkin disakitin marah-marah. Siapa yang mungkin ketika dibohongin marah-marah. Siapa yang kira-kira nerima janji palsu marah-marah.
Siapa yang kalau mungkin misalnya hal-hal yang mungkin biasa aja kita jawab sendiri masing-masing, sederhana di dalam kehidupan kita, kita ketemu gitu ya. Kita ngelihat sesuatu hal gitu ya. Sesuatu hal yang berbeda dengan keinginan kita di dalam kehidupan keluarga kita, marah-marah juga. Banyak hal yang membuat kita bisa saja terpicu untuk marah-marah. Walaupun mungkin kalau kita kaji, walaupun mungkin kalau kita benar-benar hikmani, ataupun kita renungkan masing-masing, selalu ada cara bahwa untuk mengatasi semuanya itu nggak perlu marah-marah. Bapak-bapak, ibu-ibu misalnya ketika, saya anggap, ulang lagi kembali, ini contoh-contoh sederhana aja. Ketika kita sakit, pasangan kita, atau anak-anak kita, atau siapapun yang merawat kita, ngasih setiap hari makan bubur, makanan yang tidak kita sukai misalnya. Siapa yang marah-marah? Ada nggak? Pas kita lagi sakit gitu ya, pengennya makan yang seger-seger, pengennya makan nasi padang mungkin gitu ya. Tapi dikasihnya bubur terus saban hari. Ada nggak yang marah-marah? Kalau suka gitu. Bubur lagi, bubur lagi. Saya punya banyak pengalaman yang kayak gitu. Sampai pada akhirnya anak-anaknya atau keluarganya suruh beli, ini di rumah sakit padahal situasinya. Keluar sana beli nasi padang. Karena ngelihat orang tuanya memang karena nggak makan-makan, akhirnya anaknya mau nggak mau beliin nasi padang di luar. Walaupun kita tahu bahwa bubur itu tujuannya baik untuk mensupport kesembuhan, tapi marah-marah. Dan banyak lagi. Siapa yang kalau nggak mendapatkan pelayanan yang baik di rumah misalnya, marah-marah. Kenapa nggak begini? Kenapa nggak begitu? Kenapa nggak ada kopinya? Kenapa nggak ada ininya? Karena kita berharap bahwa segala sesuatunya perfect. Segala sesuatunya indah, sempurna. Kita berharap bahwa orang lain mendukung agar kita tidak marah-marah. Kita berharap bahwa segala situasi dan kondisi yang ada di dalam kehidupan kita, dimanapun kita ada, di lingkungan rumah, kayak di gereja, kayak di masyarakat, kayak pokoknya asal jangan sampai lingkungan itu membuat kita, memacu kita untuk marah-marah. Kita berharap bahwa orang lain memahami kita, mengerti kita, supaya kita jangan marah-marah. Kan kebalik. Nah, tadi sharingnya tadi kan juga, Mami Iwan juga bilang, ini bukan dari orang lain loh. Ini dari diri kita sendiri, kita bisa nggak ngendaliin amarah kita nih. Gitu kan. Karena banyak hal yang bisa memicu kita untuk marah-marah, karena paling enak marah-marah. Katanya kalau orang marah-marah, pengakuannya kenapa sih marah-marah mulu? Kalau udah marah-marah itu plong rasanya. Bebannya udah ringan. Kalau firman Tuhan kan, kalau ketemu Tuhan, maka ya Tuhan akan memberikan keringanan bagi beban kita. Tapi banyak manusia, orang-orang percaya bahkan, ya kalau marah-marah lah, itu malah jadi ringan bebannya. Kuk yang terpasang itu menjadi kayaknya, aduh enteng. Beban yang dipikul itu jadi enteng. Karena apa? Karena udah marah-marah. Udah dilungkapkan semua emosi-emosinya. Enak, lega, begitu kan. Bener nggak tuh kayak gitu? Kalau udah marah-marah, lega. Selesai nggak masalah? Menimbulkan masalah baru malah. Nah, itu dia bener nih. Menimbulkan masalah baru. Akhirnya apa? Kita membangun image kita, gambaran kita, ini sebagai orang pemarah. Padahal kan kita imago Dei ya katanya. Gambaran kita adalah gambaran Tuhan. Ini kalau Tuhan ini direpresentasikan dari kehidupan kita, sebagai orang tua, entah sebagai suami, entah sebagai istri gitu. Ini kok representasinya kok begini gitu kan. Akhirnya kita juga bertanya-tanya, tadi kembali lagi, mungkin lingkungan, mungkin ini kata-kata kotor wah gitu kan. Orang udah biasa kok, kalau kata orang Bandung kan, ngomong anjing aja kan biasa kan. Itu pernah dibahas soalnya di media sosial, di TV-TV gitu, karena ada persoalan bahasa dalam tanda kutip gitu. Kita mau biasa gitu kan, karena itu bahasa pergaulan kan gitu.
Tapi persoalannya kan kita bisa nggak nahan diri kita nih. Wah udah biasa kita ngelihat kalau kayak gitu mah nggak apa-apa. Ya, jadi pada akhirnya susah. Makanya contohnya bagus ini. Nah, saya jadi lama. Penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Memang gambarannya begitu. Anak-anak yang bager, anak-anak yang baik, anak-anak yang penurut. Ini gambaran yang menyukacitakan hati orang tua kan ya gitu ya. Kalau Tuhan mau ngeliatnya apa? Oh kita ini nih anak yang menurut, mau ngikutin apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang hidup sebagai apa mana Kristus juga telah mengasihi kita, dan itulah menjadi hal-hal yang kita ya sebagai anak kita diharapkan ya seperti itu, anak-anak yang kekasih. Tapi coba kalau anak-anaknya nakal, bandel misalnya kayak gitu. Walaupun kita tetap mengasihi, tapi kadang-kadang kesel jadi marah. Bapak Ibu pernah ngerasain nggak kalau Tuhan marah itu kayak gimana? Kalau Tuhan marah sama kita, pernah ngerasain nggak? Ini kan pertanyaan yang jarang dipertanyakan kan ya. Biasanya kita ditanya, bagaimana sih Tuhan begitu baiknya dalam kehidupan kita? Kesaksian dong, Tuhan baik nggak buat kita? Kalau Tuhan marah sama kita gimana? Rasanya gimana? Mungkin itu susah banget. Oh iya, gimana ya? Gitu. Apakah kita dikasih sakit? Apakah kita dikasih celaka? Apakah kita disentil? Apakah kita ditegur? Apakah kita jadi rugi? Apakah kita jadi susah? Apakah kita jadi menderita? Wah, jadi orang kan mikirnya kebanyakan begitu kan. Tapi sebenarnya nggak mau diarahkan ke situ. Ya, seperti anak-anak aja. Wah, kadang-kala Tuhan juga menegur kehidupan kita dengan caranya. Tapi ajakannya adalah supaya kita berbalik, supaya kita mengerti, supaya kita paham. Ini ayat yang paling mungkin menggambarkan hal itu. Sebab ayat 17-nya ngomongnya gini, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kalau anak diajarin nyapu yang benar begini, besok dilakukan lagi, nyapunya masih nggak benar juga, udah sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, nyapunya nggak, itu juga gimana? Walaupun udah diajarin. Ibu-ibu, mungkin kesel, udah diajarin, begini caranya, yang benar, supaya bersih semuanya. Di kolong-kolongnya juga dibersihin, digeser-geser bangkunya, diangkat-angkatin semuanya. Jangan ngambang kalau nyapu, pakai tenaga. Masih kotor ini, percuma aja. Kalau nyapunya begitu, mama-mama juga yang ngerjain. Wah loh. Nah Tuhan ngomong juga sama kita. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tahu nggak apa yang aku mau sama kamu? Wah loh, kalau dibalik begitu, seru dah. Jadi kita yang bodoh kan? Ini mah kata Efesus ya, kan? Iya. Saya nggak pakai kata kita nih. Kata firman, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Artinya supaya kita memang baca firman Tuhan itu bukan untuk sekadar membaca, bukan untuk menyenangkan hati kita, tetapi bagaimana kita supaya kita juga mengerti apa sih yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Seperti apa tadi? Oh, kembali lagi ke ayat satunya. Oh, jadi kayak anak-anak yang kekasih, anak-anak yang penurut, yang menyenangkan hati Tuhan. Gitu. Kita aja kalau anaknya bager, kita kasih apa? Reward, kita kasih hadiah. Nanti suatu saat kita kasih surprise misalnya begitu ya. Mau apa aja, ayo silakan gitu ya. Apalagi Tuhan. Dia yang nggak perlu kita berbuat baik aja, dia mengasihi kita. Buat kita yang berdosa aja, dia mengampuni dosa kita, berkorban untuk kita. Apalagi kalau kita berbuat baik, kan begitu. Kalau orang tua, kalau anaknya bandel, kadang-kadang mau minta jajan juga susah. Tapi kalau Tuhan, Distrap dulu. nah ya distrap dulu, dihukum dulu, segala macam. Tapi kadang-kadang Tuhan kan nggak melakukan seperti itu. Ayo berbuat baik lah, ayo sama-sama. Diingetin lagi sama firman Tuhan, ayo datang ke gereja. Enggak undung. Kelamaan misalnya gitu, ya lama-lama lupa sama Tuhan.
Nah, mungkin itu. Jadi ya seperti yang memang tadi sampaikan juga ayat 21, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Artinya supaya kita sama-sama saling menghargai satu dengan yang lainnya. Merendahkan diri bukan berarti ya kita menjadi rendah di hadapan orang, enggak, tetapi bagaimana kita memandang bahwa oh kita ini sama-sama sebagai orang yang takut akan Tuhan, mau menciptakan damai bersama-sama dalam hidup yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Itu aja Bu Sonia untuk sementara. Demikianlah renungan kita pada sore hari ini, dan semoga firman dan renungan yang kita sharing menjadi berkat buat kita semua. Amin. Saya serahkan kepada liturgos. Terima kasih Ibu Sonia. Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan menurut Mazmur pasal 4 ayatnya yang ke-6 yang berbunyi demikian. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kami mengajak saudara semua untuk dapat menghimpun persembahan syukur. Persembahan dapat saudara berikan melalui scan QR Code menggunakan aplikasi dompet digital atau transfer ke rekening gereja atau dengan mengantar dan memasukkan persembahan saudara ke kotak yang tersedia di gereja. Semoga Tuhan senantiasa memberkati setiap persembahan yang kita berikan. Untuk nyanyian persembahan akan dinyanyikan Kidung Jemaat 441 ayatnya yang 1 dan 2. Ku ingin menyerahkan. Ku ingin menyerahkan seluruh hidupku, sekalipun tak layak kepada Tuhanku. Ku bunuh keinginan dan hasrat hatiku, supaya hanya Tuhan mengisi hidupku. Di waktu kesusahan tak usah ku gentar, diberinya perlindungan, hatiku pun segar. Darahnya dicurahkan, nyawanya pun diberi, teruraslah jiwaku, hidupku berseri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami berterima kasih kepadamu atas kasih karunia dan berkat yang telah kami terima hingga saat ini. Kami yakin dan percaya semuanya itu berasal hanya dari-Mu. Oleh karena itu Bapa, kami datang membawa persembahan ini sebagai ungkapan syukur. Ajarlah kami untuk mempergunakan hidup kami menjadi pembawa damai sejahtera bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Doa syafaat akan dibawakan oleh Ibu Sonia. Dipersilahkan.
Ya, Bapak Ibu, mari kita datang dalam doa syafaat dan nantinya setelah doa syafaat diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar dan kami sharing bersama. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan selalu memberkati kami, menjauhkan kami dari amarah, perkataan kotor. Kami yakin dan percaya, kami selalu mengandalkan Tuhan, agar semua itu ya Tuhan tidak lalu dengan sia-sia, tapi itu kami tetap selalu mengandalkan Tuhan saja. Bapa yang di surga, saat ini kami mau berdoa bagi jemaat Tuhan, khususnya jemaat Tuhan di Gereja Kristen Pasundan di Sukabumi ini Tuhan, yang saat ini sedang dalam pergumulan, yang saat ini sedang lagi kesusahan menghadapi pandemi ini ya Tuhan, yang saat ini bisnisnya sedang jatuh, tapi kami yakin dan percaya Bapa, dalam masa pandemi ini Tuhan, kami selalu mendekatkan kepadamu Bapa, karena Engkaulah Tuhan yang selalu melindungi, menyertai kami Bapa. Saat ini Bapa Tuhan, kami mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Kami mau berdoa juga Tuhan bagi jemaat Tuhan yang mungkin saat ini masih ada sedang dalam lagi isolasi mandiri di rumah, dan juga jemaat Tuhan mungkin sedang lagi isolasi di rumah sakit. Kami percaya Tuhan, kami mohon Engkau memberikan kekuatan iman, kesehatan, kekuatan imun kami, dan kami hanya selalu berserah kepadamu Bapa. Biarlah Tuhan selalu mencukupkan segala kebutuhan, mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukan melalui tangan-tangan yang Tuhan pakai. Ya Bapa, saat ini juga kami mau berdoa Bapa, buat pelayanan kami di gereja ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan bagi Bapak Pendeta Hari beserta keluarganya Tuhan. Engkau berkati Bapak Pendeta kami Bapak dalam pelayanan-Mu di gereja ini. Dan juga Tuhan kami berdoa bagi rekan-rekan Bapak Ibu Penatua. Engkau berkati keluarga kami, pelayanan kami Bapak. Agar pelayanan yang kami berikan Bapak, kami berikan untuk ketulusan hati kami Bapak. Kami juga berdoa Tuhan bagi komisi-komisi, dari komisi anak sampai komisi lansia. Kami mohon Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan, komisi-komisi kami. Engkau berkati panitia yang ada, Engkau berkati tim-tim yang ada Bapak. Dan juga kami mau berdoa juga Bapak, bagi para staf di gereja ini, bagi TU, Koster, Satpam, dan yang terlibat lainnya ya Tuhan di gereja ini. Secara khusus juga ya Tuhan, kami mau berdoa bagi tim ibadah online yang selalu mendukung dalam ibadah kami. Kami mohon Engkau berkati mereka, segala talenta yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka semua lakukan semua dengan ketulusan hati mereka, dan mereka melayani Engkau Bapa. Saat ini juga Tuhan kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau berkati ya Tuhan, dari Bapak Presiden Jokowi beserta jajaran, dan sampai ke tingkat daerah. Ya Tuhan, Engkau berkati agar bangsa dan negara ini Tuhan boleh maju dan berkembang berkat pimpinan-Mu juga. Dan juga kami berdoa bagi kota Sukabumi dan kabupaten di mana kami tinggal. Berkati kami Tuhan kota ini ya Bapak. Di satu kerukunan antar umat beragama di mana kami tinggal Bapak. Agar kami terpancar kasih Tuhan. Kami ingin hanya untuk meninggikan nama Tuhan. Kami ingin hanya memuliakan nama Tuhan saja ya Bapak. Bapak, kami masih banyak yang kami mohonkan, tapi Engkau telah mengetahuinya di dalam hati dan pikiran kami. Oleh sebab itu Bapak, Engkau kiranya mau sempurnakan doa-doa kami ini Bapak, dengan doa Bapa kami yang kami akan ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk nyanyian penutup PKJ 289 ayatnya yang 1 dan 2, keluarga hidup bahagia. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Di dunia banyak jalan, jalan manakah ditempuh? Jalan lurus hanya satu, jalan Tuhan itulah. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Pengukuhan dan berkat oleh Ibu Sonia, dipersilahkan. Kiranya kasih karunia menyertai Bapak Ibu sampai hari ini, sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian kebaktian telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan dan partisipasi Bapak Ibu dalam kebaktian KRT pada hari ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya kita bersaat teduh sejenak. Kasih. Selesai. Terima kasih Bu Asi, Bu Sonia. Ya, terima kasih. Terima kasih juga Mami. Bapak Ibu jangan dulu, kita mau foto ya. Semangat bisanya. Mohon Bapak Ibu kameranya supaya dibuka ya. Dah? Ya, Bapak Ibu dihitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Oke. Tuhan Terima memberkati kita Terima semua. kasih Bapak Ibu, Tuhan berkati. Terima kasih Bu. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.